Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Saputro, NIM 1004012121089. Di sini saya ingin membahas terkait marketing politik. Di dalamnya ada 3 sub pembahasan. Yang pertama yakni konstruksi citra politik, yang berikutnya yakni komunikasi politik, dan yang ketiga yakni marketing politik dalam konteks pemilu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja lanjut. Ini konstruksi citra politik. Apa sih konstruksi citra politik itu? Jadi, konstruksi citra politik atau image politik adalah mengacu pada cara seseorang politisi atau partai politik untuk membangun dan memelihara gambar atau reputasi mereka di mata publik. Nah, citra politik sangat penting dalam dunia politik karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap dukungan publik, elektabilitas, dan keberhasilan politik. Tanpa adanya image politik yang baik, maka dapat dipastikan bahwa dia tidak akan terpilih. Maka dari itu, membangun image ini sangat penting. Untuk itu, ada beberapa aspek konstruksi citra politik yang harus dibangun dalam marketing politik. Yang pertama yakni penampilan fisik. Wah, ini nih penampilan fisik. Nah, penampilan fisik ini bagi seseorang politisi termasuk pakaian, sikap, dan cara berpakaian dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap mereka. Jadi, kita harus bisa menyesuaikan antara tempat di mana kita akan merepresentasikan kita sebagai aktor politik, di mana atau kapan perlu kita menggunakan pakaian atau penampilan yang sesuai dengan tempat kita yang akan kita kita datangi. Yang berikutnya yakni gaya bicara. Nah, gaya bicara ini juga sangat penting. Gaya bicara yang efektif dan karismatik dapat menciptakan kesan positif. Jadi, para pemimpin yang karismatik membawakan sebuah aspek yang memiliki gagasan yang luas tentang perpolitikan, tentang ekonomi, dan intinya membangun daerahnya pasti akan dipilih oleh masyarakat apabila dia menggunakan gaya bicara yang baik dan lugas dan spesifik. Yang berikutnya ini komunikasi. Nah, bagaimana seorang politisi berkomunikasi dengan publik yang sangat penting. Pesan yang jelas, konsisten, dan mudah dimengerti dapat membentuk citra yang kuat. Nah, jadi apabila politisi tidak bisa mengkomunikasikan berbagai visi misinya dengan baik, otomatis dia nggak akan dipilih dong. Maka sangat penting sekali komunikasi politik ini dalam aspek citra politik. Ya, terus yakni membangun media sosial dan teknologi komunikasi modern juga berperan dalam pembentukan citra politik. Karena apa? Yang dulunya kita hanya door to door, turun langsung. Kita sekarang dapat mudah, para politisi itu dapat mudah. Mereka dapat langsung merepresentasikan dirinya itu melalui media sosial. Contoh seperti TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya seperti YouTube dan lain sebagainya. Karena itu lebih efektif. Anak muda sekarang itu lebih mudah sekali, lebih suka sekali menggunakan media sosial untuk mencari berbagai informasi. Karena kalau kita hanya mendengarkan atau lihat gambar-gambar spanduk itu sudah kurang zaman sekali bagi kita anak politik atau orang awam sih. Terus teman-teman, yakni terkait keputusan dan kebijakan. Nah, ini juga sangat penting. Tindakan dan keputusan seorang politisi dalam melaksanakan kebijakan juga menciptakan citra mereka. Kebijakan yang dianggap efektif dan bermanfaat dapat meningkatkan reputasi. Jadi, seorang politisi apabila dia sudah mempunyai hak untuk membuat kebijakan atau dia yang sudah mempunyai kekuasaan, mereka harus membuat kebijakan yang baik sehingga nantinya di tahun berikutnya dia dapat mencalonkan lagi dan dapat dipilih lagi oleh masyarakat. Gitu teman-teman. Dan yang berikutnya yakni reputasi dan integritas. Nah, integritas dan etika seorang politisi dapat memainkan peran penting dalam membentuk citra. Skandal atau perilaku yang tidak etis dapat merusak reputasi. Nah, ini sering terjadi teman-teman. Sebelumnya saya ambil contoh yakni Ganjar Pranowo, seorang capres tahun sekarang, nomor urut 3 ya, nomor urut 3. Dia pernah diundang salah satu podcast dengan dia dikatakan pernah nonton, maaf, bokep. Dan itu sekarang menjadi blunder bagi dia dan sering diadu domba oleh penentangnya, oleh musuh politiknya, sehingga ya itu menjadi problematika. Karena apa?
Karena kalau tidak dibangun dengan baik, maka ya akan jeblok reputasi dia. Harus ada. Maka dari itu, teman-teman yang ingin mencalonkan diri sebagai aktor politik harus membangun citranya jauh dari itu, dan jangan sampai sekali-kali di media sosial sampean bilang yang kurang baik dan tidak etis. Karena apa? Itu akan membuat reputasi dan eh, membangun media apa namanya teman-teman menjadi jeblok di situ. Nah, yang terpenting yakni hubungan media. Hubungan media ini sangat penting teman-teman. Karena apa? Di era digital tanpa media sosial itu sangat-sangat tabu, dan harus bagaimana media itu meliputi dan melaporkan aktivitas seorang politisi dapat mempengaruhi persepsi publik. Hubungan yang baik dengan media dapat membantu membangun citra produktif. Maka dari itu teman-teman, media sangat penting. Sekali lagi, media sangat penting untuk membangun image atau branding politik kita. Nah, oke, yang berikutnya yakni pentingnya citra politik. Nah, kenapa sih penting banget citra politik? Yang pertama yakni dukungan, ada elektabilitas, ada kredibilitas, pengaruh dan pembuatan keputusan, dan yang terakhir yakni ketahanan terhadap serangan politik. Nah, apa aja sih? Yang pertama saya jelaskan terkait dukungan publik. Citra politik yang baik dapat meningkatkan dukungan publik. Pemilihan cenderung mendukung kandidat atau partai yang dianggap memiliki integritas, kompetensi, dan dedikasi. Karena apa? Sekarang perlu diketahui oleh aktor-aktor politik, anak muda sekarang itu nggak goblok, bukan pemalas. Mereka itu cerdas banget. Mereka akan memilih para calon itu bukan hanya dilihat dari dia bergaya atau apa. Mereka akan tahu track recordnya karena semua telah direkam di dunia digital, sehingga teman-teman perlu tahu untuk itu. Yang berikutnya yakni elektabilitas. Nah, citra politik yang kuat dapat meningkatkan elektabilitas seorang kandidat. Pemilih cenderung memilih kandidat yang memiliki anggapan memiliki kemampuan dan sifat kepemimpinan yang diinginkan. Jadi, sebagai politisi perlunya kita itu membangun image kita di mata publik, seperti halnya apa namanya? Bagaimana sih cara kita memimpin, bagaimana kita merepresentasikan diri kita itu di hadapan publik itu seperti apa. Apalagi sekarang dunia digital, teman-teman bisa lihat, saya ambil contoh lagi Ganjar Pranowo, karena salah satu calon politik yang memiliki followers terbanyak ya Ganjar Pranowo. Karena apa? Sebelum dia mencalonkan diri sebagai calon presiden, dulunya sebagai gubernur, dia itu sering kali mengupload kesehariannya di media sosial, dan teman-teman itu tahu apa aja sih keseharian, sehingga teman-teman menumbuhkan citra, menumbuhkan rasa keingintahuan dan pengen mencoblos karena dianggap dia merakyat dan lain sebagainya. Yang berikutnya yakni kredibilitas. Apa sih kredibilitas itu teman-teman? Citra yang baik yang memberikan kredibilitas kepada seorang politisi. Hal ini penting untuk membujuk pemilih dan mendapatkan dukungan yang kebijakan atau program yang diusulkan. Jadi teman-teman, selain penampilan dan bagaimana kita di media, tentunya juga kita harus menampilkan terkait visi misi kita atau kebijakan yang ingin kita sampaikan atau program yang kita usulkan, sehingga apa yang kita sampaikan nanti atau yang kita usulkan itu diterima oleh masyarakat suka dan akan memilih kita. Yang berikutnya yakni pengaruh dan pembuatan keputusan. Politisi dengan citra yang kuat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi pembuatan keputusan di tingkat politik dan masyarakat. Maka dari itu, buatlah masyarakat itu senang kepada sampean. Dengan mereka sudah senang, kebijakan apapun yang ingin kita sampaikan pasti akan didukung oleh masyarakat. Tapi jangan sewenang-wenang, karena itu dapat blunder juga nantinya. Yang terakhir yakni ketahanan terhadap serangan politik. Nah, kenapa sih ketahanan dan serangan politik ini sangat dibutuhkan? Citra politik yang kuat dapat memberikan ketahanan terhadap serangan politik atau upaya untuk merusak reputasi. Maka dari itu, kalau citra kita ini sudah baik teman-teman, maka otomatis serangan dari manapun itu banyak yang akan mendukung kita. Pasti bakal ketepis ketepis dengan sendirinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi yakni komunikasi politik. Apa sih komunikasi politik itu? Komunikasi politik itu mencakup pertukaran informasi, ide, dan pesan antara para pelaku politik
partai politik dan pemerintahan, masyarakat umum, dan tujuannya mempengaruhi atau membentuk opini, sikap, dan perilaku politik. Nah, ini melibatkan sejumlah elemen yang sangat penting untuk pemahaman dan pelaksanaan kebijakan politik. Nah, berikut ada beberapa aspek penting dalam komunikasi politik. Nah, ini teman-teman. Yang pertama yakni pesan politik. Pesan politik ini mencakup informasi yang ingin disampaikan oleh para politisi atau partai politik kepada masyarakat. Pesan ini dapat berupa kebijakan, visi, dan pandangan tertentu. Jadi pesan ini sangat penting. Kalau eh, calon politik tidak memiliki pesan politik, maka dia akan sia-sia untuk turun kepada masyarakat. Contoh, dia mau kampanye tapi tidak menyampaikan apa-apa, ya otomatis sia-sia, nggak ada pesan yang ingin disampaikan oleh partai politik, anggota politik dalam arti itu. Yang berikutnya yakni media massa. Media massa ini termasuk surat kabar, televisi, radio, dan media online berperan sebagai saluran utama dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat tentunya. Politisi dan partai politik sering menggunakan media massa untuk mencapai audiens yang lebih luas. Di era digital seperti saat ini teman-teman, tidak dipungkiri lagi media sosial itu menjadi hal yang sangat penting untuk menyampaikan pesan politik atau komunikasi politik yang baik. Sebab kalau tidak menggunakan media massa atau cuma banner-banner, itu sangat masif sekali, tidak menarik teman-teman. Terus lagi yakni kampanye politik. Nah, kampanye politik ini melibatkan berbagai bentuk komunikasi untuk mendukung kandidat atau partai politik selama pemilihan umum. Ini mencakup iklan politik, pidato, pertemuan umum, dan kampanye media sosial. Hal ini itu sangat penting teman-teman. Kalau kita tidak bisa menyampaikan dengan baik, ya sia-sia kampanye kita. Yang berikutnya yakni debat politik. Nah, debat politik adalah cara untuk membandingkan pandangan dan kebijakan antara kandidat atau partai politik. Ini memberikan kesempatan untuk komunikasi langsung dengan pemilih dan membentuk opini publik. Jadi debat ini sangat penting. Contoh debat kemarin, ada beberapa capres yang mendebatkan terkait HAM, solusi untuk masa depan. Yang berikutnya yakni opini publik. Komunikasi politik yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik. Para politisi ingin menciptakan dukungan atau bertujuan terhadap kebijakan atau pandangan mereka. Opini publik dibentuk itu dengan apa yang disampaikan oleh para politisi. Kalau para politisi tidak bisa menyampaikan dengan baik, ya otomatis opini publik di situ akan terbentuk, ini apa sih para politik ini, nggak mempunyai kredibilitas untuk menyampaikan gagasannya. Yang berikutnya yakni yang keenam, yakni hubungan dengan masyarakat. Hubungan masyarakat dengan politik. Nah, praktik hubungan masyarakat politik melibatkan upaya untuk membangun dan menjaga citra positif untuk politisi, partai politik, dan pemerintah. Nah, ini mencakup respon terhadap isu-isu kritis, manajemen krisis, dan interaksi dengan media. Karena apa? Kalau kita tidak membangun interaksi dengan baik dengan masyarakat, otomatis kita tidak akan dipilih oleh masyarakat. Oke, lanjut yang ketujuh yakni politik dalam media sosial. Seperti yang saya sampaikan di atas, platform media adalah hal yang sangat penting di dunia perpolitikan saat ini. Apabila pemerintah tidak mempunyai atau tidak masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai politisi, kalau tidak mempunyai platform media sosial, otomatis dia akan kalah, teman-teman. Yang berikutnya yakni retorika politik. Retorika politik ini melibatkan pengguna bahasaan persuasif, mempengaruhi, dan efektivitas untuk mempengaruhi pemikiran dan perilaku masyarakat. Politisi sering menggunakan retorika untuk membangun citra positif. Nah, ini sangat penting nih teman-teman. Kalau kita tidak membangun retorika politik yang baik atau persuasif kepada masyarakat, ya tentunya tidak akan terpilih juga. Yang berikutnya yakni transparansi dan akuntabilitas. Komunikasi politik juga melibatkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Politisi yang diharapkan untuk berkomunikasi secara jujur dan terbuka kepada masyarakat itu akan dinilai lebih baik daripada kita cenderung diam, tidak mengkomunikasikan terkait isu-isu yang ada atau hal-hal yang ingin kita sampaikan. Yang terakhir yakni hubungan dengan pemerintah. Komunikasi politik juga melibatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, termasuk cara pemerintah menyampaikan informasi kebijakan dan program kepada masyarakat warganya. Kalau pemerintahannya sudah jelek, otomatis ya hubungan dengan masyarakatnya juga bakal jelek.
apabila aspirasi yang akan didengarkan juga jelek. Maka dari itu hubungan pemerintah dan juga masyarakat itu harus balance. Seperti itu teman-teman. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam media, komunikasi politik terus berubah dan berkembang. Penting bagi para politisi dan partai politik untuk memahami dinamika komunikasi politik agar dapat mempengaruhi atau mendapatkan dukungan baik dari masyarakat. Begitu terkait komunikasi politik. Oke teman-teman, kita lanjut lagi terkait marketing politik. Nah, ini dalam konteks yang berbeda, yakni konteks pemilihan presiden. Nah, marketing politik pemilu presiden mengacu pada strategi dan taktik yang digunakan oleh kandidat presiden dan tim kampanyenya untuk mempromosikan diri, mengkomunikasikan pesan, dan memenangkan dukungan dari pemilih. Tentunya teman-teman tahu berbagai isu-isu belakangan ini, karena kita kan sudah dekat ya dengan pemilu presiden pada 14 Februari nanti. Banyak sekali para calon presiden itu sudah menyuarakan berbagai berbagai brandingnya lah, tentunya berbagai kebijakannya. Contoh halnya dari kampanye dari kandidat posisi nomor 1, yakni Anies Muhaimin. Dia menyampaikan terkait halnya perubahan. Nah, terus lagi yang kedua yakni Prabowo Gibran. Ini yang dulunya Prabowo ini dengan arogansinya, dengan tegasnya sebagai backgroundnya tentara, sekarang dibedakan dengan brandingnya yakni gemoy. Yang berikutnya yakni terkait Ganjar Pranowo yang merakyat brandingnya sekarang. Oke, ini adalah branding kandidat. Nah, branding kandidat ini seperti apa sih? Branding kandidat ini membangun merek atau citra kandidat adalah langkah kunci dalam marketing politik. Nah, ini mencakup menciptakan identitas yang dapat terhubung dengan pemilih, baik melalui slogan, logo, pesan khas. Contoh halnya pesan khas yang disampaikan atau slogannya seperti halnya Caimin. Dia memakai kata cak dalam hal tersebut sebagai representasi dia adalah orang Jawa Timuran. Nah, terus halnya ada lagi Prabowo yang dulunya arogansi, dia sekarang memakai Prabowo gemoy. Nah, itu membuat citra anak Gen Z ini lebih tertarik dengan dia. Terus halnya yang terpenting yakni penelitian pemilih. Nah, analisis data pemilih membantu kampanye untuk memahami preventif, kekhawatiran, dan nilai-nilai pemilih. Informasi ini menjadi dasar untuk merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan pemilih potensial. Di era media saat ini, Gen Z terutama, mereka banyak sekali memakai media sosial. Mereka tidak suka dengan gaya perpolitikan yang cenderung linear, secara perpolitikan yang terlalu lugas, tidak santai, sehingga mereka ya malas mendengarkan. Maka mereka itu suka halnya seperti halnya politik gemoy, politik santai, main cambuk-cambukan seperti Caimin dan Anies Muhaimin kemarin. Anies Baswedan maksudnya teman-teman. Yang selanjutnya yakni kampanye media sosial. Nah, ini yang saya sampaikan di pembahasan saya sebelumnya. Kampanye media sosial itu telah menjadi platform utama dalam marketing politik era modern. Kandidat menggunakan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok seperti halnya Pak Ganjar untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih, menyebarkan pesan dan mobilisasi dukungan. Ini sering dipakai halnya oleh Pak Ganjar yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Karena apa? Media sosial itu sangat penting teman-teman untuk membangun image politik mereka agar lebih dikenal oleh masyarakat. Yang berikutnya yakni iklan politik. Nah, kandidat sering menggunakan iklan politik di media tradisional seperti halnya televisi, radio, dan media cetak untuk membangun citranya kepada masyarakat. Nah, ini sudah saya jelaskan juga sih terkait iklan debat di acara publik. Ini juga seperti halnya pembahasan kita sebelumnya, yakni komunikasi politik itu debat itu sangat penting teman-teman ya. Yang berikutnya yakni targeting pemilih. Nah, ini yang sering dipakai oleh Pak Prabowo, yakni dengan slogan gemoynya itu. Kampanye marketing politik cenderung berfokus upaya pada kelompok pemilih tertentu, terutama yang dianggap memiliki potensial dukungan besar. Nah, ini dapat melibatkan upaya khusus untuk menarik pemilih muda, pemilih wanita, kelompok etnis tertentu, atau kelompok demografis tertentu. Jadi teman-teman,
kita ketahui bahwasannya pemilu tahun ini adalah pemilu tahun depan sih, 2024. Nah, itu paling banyak diisi oleh anak muda. Maka dari itu, menurut saya pribadi melihat calon politik nomor urut 2 itu sudah sesuai sasaran karena mereka menggunakan cara perpolitikan atau marketing politik kepada anak-anak muda dengan cara yang elegan dan santai. Yang berikutnya yakni manajemen krisis. Nah, kandidat dan tim kampanye harus siap untuk mengatasi situasi krisis yang dapat merusak citra mereka. Respon cepat dan efektif terhadap isu-isu yang kontroversial sangat penting. Jadi, ini sangat penting teman-teman. Apabila para calon politik kita mempunyai blunder dalam penyampaian, kita harus cepat-cepat itu memanage tersebut. Kalau kita tidak memanage tersebut, otomatis suara kita akan hilang otomatis. Karena apa ya, itu tadi, kalau kita tidak cepat-cepat mengkat problem isu yang kita blunder tersebut, ya otomatis secara tersebut akan blunder terus dan mengakibatkan suara kita akan hilang. Yang berikutnya yakni nomor 9, yakni mobilisasian dukungan. Marketing politik juga mencakup upaya untuk memobilisasi dukungan dari basis pemilih. Ini termasuk mengorganisasi acara kampanye, door to door, campaigning, dan upaya memobilisasi pemilih dari hari pemilihan. Dan maka dari itu, citra politik itu dibangun dari sekarang. Yang terakhir yakni evaluasi dan penyesuaian. Kampanye harus terus mengevaluasi kinerja dan merespon perubahan dalam dinamika pemilu. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi adalah kunci kesuksesan. Dunia sekarang adalah dunia digital, media sekarang adalah media elektronik. Teman-teman, kalau tidak berubah dari zaman yang kontroversial yakni zaman kolonial menuju zaman media seperti saat ini, akan tergerus zaman teman-teman. Kita dituntut untuk terus berubah seiring dengan zamannya. Karena apa? Marketing politik dalam konteks pemilu presiden adalah langkah kritis untuk mencapai tujuan kandidat. Marketing politik itu adalah ibaratkan jualan teman-teman. Kalau kita ingin jualannya laku, otomatis ya kita harus membranding calon kita itu agar banyak peminatnya. Contoh halnya kalau kita ingin jualan semangka, orang yang ingin kehausan pasti dia akan beli semangka. Ibaratnya seperti itu. Contoh halnya calon presiden, apabila di situ ada kebijakan yang ingin dicapai kepada masyarakat, nah itu adalah jualan yang tepat kepada kita. Sekian dari saya terkait UAS kali ini. Terima kasih Bapak Umam. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.